Jadi baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami dari Universitas Nusa Cendana Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Fisika semester 2 kelas C akan membawakan materi tentang guru sebagai administrator. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Lodia Trina Karanilo. Di sini saya sebagai pemateri pertama. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian administrasi sekolah. Nah, administrasi sekolah merupakan perpaduan dua kata, yakni administrasi dan sekolah, yang masing-masingnya memiliki makna tersendiri. Administrasi mempunyai dua arti, yaitu arti sempit dan arti luas. Arti sempit di sini artinya administrasi sebagai kegiatan pencatatan data, surat-surat, informasi secara tertulis, dan penyimpanan dokumen sehingga dapat dipergunakan lagi bila perlu. Nah, dalam hal ini kegiatan administrasi meliputi pekerjaan tata usaha, yaitu membantu dan melayani pimpinan organisasi dalam mempersiapkan surat-surat, mencatat dan menyimpan arsip-arsip data dan informasi yang diperlukan dalam pengambilan keputusan. Dalam arti luas sendiri, administrasi ini menyangkut kegiatan manajemen atau pengolahan terhadap keseluruhan komponen organisasi untuk mewujudkan tujuan atau program organisasi. Administrasi sekolah merupakan bagian dari administrasi pendidikan, di mana administrasi pendidikan ini meliputi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan pendidikan di suatu negara atau bahkan pendidikan pada umumnya. Sedangkan administrasi sekolah merupakan kegiatan-kegiatan yang terbatas pada pelaksanaan pengelolaannya pendidikan di sekolah. Sehingga dari sini kita mengenal dengan administrasi sekolah dasar, administrasi sekolah lanjutan, administrasi perguruan tinggi, dan lain sebagainya. Dari beberapa pengertian yang telah dikemukakan tadi, di sini dapat kita artikan bahwa administrasi sekolah merupakan segala usaha bersama untuk mendayagunakan sumber-sumber baik itu personal maupun material secara efektif, efisien, dan sistematik guna menunjang tercapainya tujuan pendidikan di sekolah. Nah, dari pengertian administrasi tadi dapat kita simpulkan di sini bahwa tujuan dari administrasi sekolah adalah untuk agar semua kegiatan yang mendukung tercapainya tujuan pendidikan atau dengan kata lain administrasi yang digunakan dalam dunia pendidikan diusahakan mencapai tujuan pendidikan. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya saya berikan kepada pemateri kedua. Jadi baik, saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya. Saya Francisca Faritaina sebagai pemateri kedua. Materi yang akan saya jelaskan yaitu peran guru dalam administrasi sekolah. Guru merupakan salah satu sistem pendidikan yang memiliki peran penting dalam pencapaian tujuan pendidikan. Peran guru bukanlah hanya sekedar menyampaikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik, akan tetapi dilihat secara luas guru juga berperan sebagai administrator di sekolah. Administrasi adalah suatu kegiatan atau usaha untuk melayani, mengarahkan atau mengatur semua kegiatan dalam mencapai tujuan pendidikan. Administrasi pendidikan adalah segenap proses pengerahan segala sesuatu, baik personil, spiritual maupun material yang bersangkutan dengan pencapaian tujuan pendidikan. Jika guru mampu melaksanakan tugasnya dalam pendidikan serta mampu berperan sebagai administrator di sekolah. Adapun peranan guru dalam administrasi pendidikan di sekolah yaitu dengan klasifikasinya sebagai berikut. Yang pertama, administrasi kurikulum. Kurikulum merupakan yang sangat penting dalam suatu sistem pendidikan yang berperan sebagai penuntun dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. Kurikulum dapat diartikan secara sempit atau luas. Dalam pengertian secara sempit, kurikulum dapat diartikan sebagai sejumlah mata pelajaran yang diberikan di sekolah. Sedangkan pengertian secara luas, kurikulum adalah semua pengetahuan belajar yang diberikan sekolah kepada guru. Sedangkan pengertian kurikulum secara luas yaitu sejumlah mata pelajaran yang diberikan di sekolah kepada siswa selama mereka mengikuti pendidikan di sekolah tersebut. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 mengartikan kurikulum sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar.
Perencanaan dan pengembangan kurikulum oleh guru antara lain juga meliputi penyusunan program pengajaran serta penyusunan satuan acara pengajaran atau satuan pelajaran. Yang pertama yaitu pengembangan. Kedua, prosedur pembahasan materi kurikulum. Ketiga, penambahan mata pelajaran sesuai dengan lingkungan sekolah. Keempat, penjabaran dan penambahan bahan kajian mata pelajaran. Kedua, pelaksanaan kurikulum. Pelaksanaan kurikulum meliputi yang pertama, penyusunan dan pengembangan satuan pengajaran. Kedua, prosedur penyusunan satuan pengajaran. Ketiga, pengembangan satuan pengajaran. Keempat, penggunaan satuan pengajaran bukan buatan guru sendiri. Yang berikut pelaksanaan proses belajar mengajar. Selanjutnya, pengaturan ruang belajar. Yaitu yang berikut akan menjelaskan tentang administrasi kesiswaan. Administrasi kesiswaan merupakan proses pengurusan segala hal yang berkaitan dengan siswa di suatu sekolah, mulai dari perencanaan siswa baru, membimbing siswa baru dalam masa orientasi, pembinaan selama siswa berada di sekolah, mendata hasil prestasi siswa di kelas, sampai siswa menamatkan pendidikannya melalui penciptaan suasana yang kondusif terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar. Menurut Sutisna dalam Muhammad Sarifuddin 2007, tugas guru dalam administrasi siswa adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyeleksi siswa baru. Kedua, menyelenggarakan pembelajaran. Ketiga, mengontrol kehadiran siswa. Keempat, melakukan uji kompetensi akademik atau kejuruan. Yang kelima, melaksanakan bimbingan karir serta penelusuran lulusan. Guru harus menyadari bahwa kepuasan peserta didik dan orang tuanya serta masyarakat merupakan indikator yang harus dicapai. Berikut saya akan menjelaskan tentang administrasi kepegawaian. Personil pendidikan dalam arti luas meliputi guru, pegawai, dan siswa. Dalam pembahasan ini yang dimaksud dengan personil pendidikan adalah golongan petugas yang membidangi kegiatan edukatif dan yang membidangi kegiatan mendukatif atau ketatausahaan. Pembahasan administrasi personel ini dibatasi dan difokuskan kepada pembahasan guru sekolah menengah sebagai pegawai usaha negeri. Adapun peran guru dalam administrasi personal sekolah yaitu yang pertama, membuat buku induk pegawai. Kedua, memahami memperlancar kebijakan-kebijakan dalam kepegawaian seperti kenaikan pangkat atau promosi. Kedua, kepindahan atau mutasi. Ketiga, pemberhentian atau pensiun. Keempat, pemberhentian atau pemecatan dan sebagainya. Yang ketiga yaitu membuat inventarisasi semua file kepegawaian baik kepala sekolah, guru maupun tenaga tata administrasi. Yang keempat yaitu membuat laporan rutin kepegawaian harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Yang kelima, membuat laporan data sekolah dan pegawai. Keenam, mencatat tenaga pendidik yang akan mengikuti penataran. Ketujuh, mengarsipkan surat keputusan kepala sekolah tentang proses kegiatan belajar mengajar, surat tugas, surat kuasa, dan lain-lain. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri berikutnya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang administrasi keuangan. Nama saya Candi Grafaldo Adu. Administrasi keuangan, kepala sekolah bertanggung jawab atas biaya pendidikan. Administrasi keuangan meliputi kegiatan perencanaan, penggunaan, pencatatan data, pelaporan, dan bertanggung jawab dana yang dialokasikan untuk penyelenggaraan sekolah. Tujuan administrasi ini adalah untuk mewujudkan ketertiban administrasi keuangan, sehingga pengurusnya dapat bertanggung jawab atas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian administrasi prasarana dan sarana pendidikan. Prasarana dan sarana pendidikan adalah semua benda baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang diperlukan sebagai penunjang kegiatan belajar mengajar baik secara langsung maupun tidak langsung. Terus adapun peranan guru dalam administrasi prasarana dan sarana adalah perencanaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan serta pengawasan penggunaan prasarana dan sarana yang dimaksud. Kemudian administrasi hubungan sekolah dan masyarakat.
Sebuah sekolah yang berada di tengah-tengah masyarakat dapat berfungsi sebagai lembaga yang menjaga kelestarian nilai-nilai positif yang ada di dalam masyarakat agar pewarisan nilai-nilai masyarakat itu berlangsung dengan baik, serta sebagai lembaga yang mendorong perubahan nilai dan tradisi itu sesuai dengan kemajuan dan tuntunan kehidupan serta pembangunan. Kemudian terdapat tujuan dan kepentingan yang sama antara sekolah dan masyarakat. Yang pertama, masyarakat memerlukan sekolah untuk menjamin anak-anaknya menjadi generasi penerus bangsa. Yang kedua, untuk memenuhinya, masyarakat perlu berperan serta dalam pengembangan sekolah. Yang ketiga, untuk meningkatkan peran serta itu diperlukan kerjasama yang baik melalui komunikasi dua arah yang efisien. Tujuan utama yang ingin dicapai dengan mengembangkan kegiatan Husemas adalah meningkatkan pemahaman masyarakat tentang tujuan serta sarana yang ingin direalisasikan sekolah. Yang kedua, meningkatkan pemahaman sekolah tentang keadaan serta aspirasi masyarakat tersebut terhadap sekolah. Yang ketiga, meningkatkan usaha orang tua, siswa dan guru-guru dalam memenuhi kebutuhan siswa. Yang keempat, meningkatkan kesadaran masyarakat. Yang kelima, memelihara kepercayaan masyarakat terhadap sekolah. Yang keenam, penanggung-jawaban sekolah atas harapan yang dibebankan masyarakat kepada sekolah. Yang ketujuh, mendapat dukungan serta bantuan dari masyarakat. Guru merupakan kunci paling penting dalam kegiatan Husemas di sekolah menengah. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan guru dalam kegiatan Husemas itu, yaitu yang pertama, membantu sekolah dalam melaksanakan teknik-teknik Husemas. Yang kedua, membuat dirinya lebih baik lagi dalam bermasyarakat. Yang ketiga, dalam melaksanakan semua itu guru harus melaksanakan kode etiknya. Terus, administrasi layanan khusus. Proses belajar mengajar memerlukan dukungan fasilitas yang tidak secara langsung dipergunakan di kelas. Sekian dari saya.